pasti Pak Prabowo pengen Jawa Barat itu kadernya jadi gubernur. Ridwan Kamil nggak pernah ngasih skor 11 dari 100 kepada... Saya di sini akan membahas analisa dan prediksi Pilgub Jabar 2024 yang disampaikan oleh pendiri lembaga survei Indobarometer, M. Kodari, dalam podcast Total Politik dengan judul Ridwan Kamil tantang Anies Sohibul Iman, Jokowi dan Prabowo sepakat Kaisang ke Jawa Tengah. Feed M. Kodari. Sebelum ke video pembahasannya, simak dulu nih epic quotes dari M. Kodari. Jadi yang ditakutkan atau diantisipasi oleh Erlangga adalah Ridwan Kamil akan menjadi seperti Ganjar di PDI Perjuangan 2024 gitu. Nah, itu caranya adalah Ridwan Kamil jangan jadi gubernur Jakarta. Jika melihat dari kacamata Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, pasti Pak Prabowo menginginkan kadernya, yakni Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur, akan lebih terbuka jika Ridwan Kamil sebagai figur incumbent tidak maju di Jabar. Meski kita ketahui hingga hari ini, Koalisi Indonesia Maju yang berisikan Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat belum bulat apakah Ridwan Kamil akan dimajukan di Jabar atau di Jakarta. Dari 4 partai itu, hanya Golkar yang masih ingin Ridwan Kamil maju di Jabar. Menurut M. Kodari, ada alasan kuat kenapa Golkar tak ingin Ridwan Kamil maju di Jakarta ketimbang di Jabar. Alasan itu karena adanya kekhawatiran Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, yang tak ingin di pemilu 2029 mendatang Ridwan Kamil lebih elektabel dibanding dirinya, pasalnya tidak menutup kemungkinan siapapun yang menjadi gubernur Jakarta akan lebih mudah untuk menjadi calon presiden pada 2029 mendatang. Jika Ridwan Kamil maju di Jakarta, Airlangga sebagai ketum mungkin untuk maju sebagai capres kembali tersisihkan oleh kadernya sendiri, atau kejadian ini sama persis seperti PDIP yang menghendaki Puan Maharani namun kalah populer oleh Ganjar pada pemilu 2024 kemarin. Ridwan Kamil akan menjadi seperti Ganjar di PDI Perjuangan 2024 gitu. Nah, itu caranya adalah Ridwan Kamil jangan jadi gubernur Jakarta. Sebagai presiden terpilih, Pak Prabowo pasti ingin kadernya menempati posisi strategis di daerah vital seperti Jabar. Maka, nama Kang Deddy Mulyadi lah yang disiapkan Pak Prabowo untuk maju di Pilgub Jabar 2024. Meskipun pertarungan di Jawa Barat tidak akan mudah, terlebih ada banyak partai lain yang sudah menyiapkan kader atau figur maju di Pilgub Jabar 2024, artinya tetap tidak akan mudah bagi Gerindra dan Kang Deddy Mulyadi, tetapi akan lebih berat jika Ridwan Kamil maju di Jabar. Tetapi semua keputusan ada di tangan Pak Prabowo, tentu dengan hitungan jangka panjang hingga pemilu 2029, jika ditimbang-timbang lebih berbahaya siapa Anies Baswedan atau Ridwan Kamil, tentu pilihannya lebih baik Ridwan Kamil. Pasalnya Anies akan sangat berpotensi dan mungkin menjadi presiden 2029, maka untuk mengimbangi popularitas Anies di Jakarta, didoronglah Ridwan Kamil untuk bisa menang di Jakarta. Hitungan lainnya bagi Gerindra ialah karena sampai sejauh ini Ridwan Kamil belum bisa memberi kinerja lebih baik kepada Pak Prabowo. Gerindra sendiri pernah mengusung Ridwan Kamil pada Pilkada Wali Kota Bandung 2013. Faktanya, pada Pilkada Gubernur Jabar 2018, Ridwan Kamil memilih meninggalkan Gerindra yang mengusungnya di Pilkada Wali Kota Bandung. Menurut M. Kodari, dalam politik hal-hal sederhana seperti itu masih mempengaruhi pertimbangan besar partai politik di Indonesia. Ya, dalam politik, saya kira hal-hal yang kecil begitu tuh kadang-kadang punya pengaruh yang besar. Tapi kan kita juga nggak tahu Ridwan Kamil ada masalah lain sama Pak Prabowo kan. Selain itu, M. Kodari juga melihat bahwa pada Pilgub Jabar 2024, variabel PKS juga menjadi penting di provinsi ini. Pasalnya dalam Pilkada Gubernur Jabar, PKS selalu menjadi partai yang tidak pernah diduga menjadi partai pemenang di Pilkada Gubernur Jabar pada tahun 2008 dan tahun 2013 yang mengantarkan Ahmad Heriawan menjadi gubernur 2 periode. Seperti kata Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, Denny Irvani, yang menyebut bahwa Pilkada Gubernur Jabar memiliki volatilitas yang tinggi, atau dengan kata lain, pemilih di Jabar sangat dinamis dan mudah dipengaruhi oleh tren dan isu yang menyebar, sehingga keputusan politiknya sangat mudah sekali berubah. M. Kodari melihat tidak menutup kemungkinan PKS akan kembali mengusung Ahmad Syaihu selaku Presiden PKS, meskipun dalam beberapa kesempatan Ahmad Syaihu menyampaikan bahwa ada kader internal yang akan disiapkan.
Kalaupun ingin mengusung kader sendiri, PKS pasti harus berkoalisi dengan partai lain. Pasalnya di Jawa Barat tidak ada satu partai pun yang dapat mengusung pasangan calon gubernur sendiri, mereka harus berkoalisi sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang syarat minimal 20% atau 25% akumulasi perolehan suara atau sedikitnya butuh 24 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat. Selama ini, basis wilayah elektoral PKS dengan perolehan 19 kursi atau partai kedua setelah Gerindra di Jawa Barat yang memiliki pendukung dengan basis wilayah perkotaan. Menurut M. Kodari, basis massa PKS banyak didominasi di wilayah Jawa Barat bagian barat seperti Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi hingga Kota Bandung. Sementara di wilayah Jawa Barat bagian timur didominasi oleh PDIP yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, hingga Majalengka. Apapun nanti keputusan Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju, tentu banyak kalangan di Jawa Barat menginginkan Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jabar, dipungkiri atau tidak keinginan Pak Prabowo untuk menempatkan kadernya di provinsi strategis selaras dengan keinginan masyarakat Jawa Barat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.